Maksud dan tujuan manajemen perubahan. Dimaksudkan agar manajemen perubahan mempunyai manfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi. Tanpa adanya perubahan, maka dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Perubahan bertujuan agar organisasi tidak menjadi statis, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman. Kemajuan teknologi dan di bidang pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesadaran pasien akan pelayanan yang berkualitas. Manajemen perubahan merupakan proses alat dan teknik untuk mengelola organisasi. Proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu maupun tim. Dan sistem yang luas, manajemen perubahan juga merupakan upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dalam organisasi. Ruang lingkup manajemen perubahan. Dalam lingkup organisasi, perubahan di dalamnya dapat menentukan kelangsungan organisasi tersebut. Menurut Mindtools.com, fokus manajemen ini adalah pada dampak yang lebih luas dari perubahan. Secara khusus pada orang-orang yang terlibat untuk bergerak ke arah yang baru. Perubahan tersebut bisa saja dari perubahan proses yang sederhana atau perubahan besar dalam kebijakan dan strategi yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Peranan manajemen dalam perubahan. Manajemen perubahan ditujukan untuk memberikan solusi bisnis yang diperlukan dengan sukses, dengan cara yang terorganisasi dan dengan metode melalui pengelolaan dampak perubahan pada orang yang terlibat di dalamnya. Komitmen manajemen dalam perubahan. Terdapat 3 komitmen. Yang pertama, menerapkan kebijakan mutu. Kedua, membuat sasaran mutu. Dan yang ketiga, menyediakan sumber daya. Macam-macam perubahan. Terdapat 2 macam perubahan, yaitu perubahan berencana dan perubahan tidak berencana. Perubahan berencana. 1. Perubahan yang disengaja atau bahkan direkayasa oleh pihak manajemen. 2. Penerapan pengetahuan tentang manusia secara sistematis dan tepat dengan maksud melakukan tindakan yang berarti. 3. Perubahan yang dilakukan secara sengaja lebih banyak dilakukan atas kemauan sendiri sehingga proses perubahan itu lebih banyak diusahakan oleh sistem itu sendiri. Perubahan tidak berencana. Perubahan karena perkembangan atau developmental change dan juga perubahan secara tiba-tiba atau accidental change. Yang selanjutnya, tahapan dalam manajemen perubahan. Yang pertama, tahap identifikasi perubahan, yang dimana seseorang diharapkan dapat mengenal perubahan apa yang akan dilakukan atau terjadi. Yang kedua, tahap perencanaan perubahan. Pada tahap ini, harus dianalisis mengenai diagnostik situasional teknik dan juga pemilihan strategi umum. Yang ketiga, tahap implementasi perubahan, di mana terjadi proses pencairan, perubahan, dan pembekuan yang diharapkan. Yang keempat, tahap evaluasi dan juga umpan balik. Untuk melakukan evaluasi diperlukan data, dan oleh karena itu tahap ini dilakukan pengumpulan data dan juga evaluasi data tersebut. Ada 2 faktor dalam manajemen perubahan. Yang pertama, faktor internal yang bersumber dari dalam masyarakat itu sendiri. Setiap organisasi menghadapi pilihan antara berubah atau mati tertekan oleh kekuatan perubahan. Faktor internal pula menjadi pendorong untuk perlunya perubahan. Perubahan ukuran dan struktur organisasi. Restrukturisasi membentuk organisasi yang lebih datar dan berbasis tim. Outsourcing dimaksudkan untuk menarik tenaga profesional guna meningkatkan kinerja organisasi. Perubahan dalam sistem administrasi, introduksi teknologi baru. Yang kedua, ada faktor eksternal. Faktor yang berasal dari luar lembaga atau organisasi. Faktor eksternal lainnya antara lain lingkungan alam fisik di sekitar manusia, seperti terjadinya gempa bumi,
angin topan, banjir besar, dan lain-lain, yang mungkin menyebabkan bahwa masyarakat yang mendiami daerah-daerah tersebut terpaksa harus meninggalkan tempat tinggalnya. Selanjutnya, faktor yang menghambat terjadinya perubahan. Yang pertama, kelambanan struktural dan kelompok kerja. Yang kedua, tantangan keseimbangan kekuatan yang ada. Yang ketiga, usaha perubahan sebelumnya tidak berhasil. Yang keempat, terlalu fokus pada perubahan terbatas. Yang kelima, ancaman pada hubungan kekuasaan yang sudah ada. Yang keenam, ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada. Yang ketujuh, demografis. Yang kedelapan, persepsi terhadap revolusi informasi. Dan yang terakhir, lingkungan dan juga sosial. Lalu selanjutnya ada karakteristik perubahan. Yang pertama yaitu bersifat misterius karena tidak mudah dipegang, lalu memerlukan tokoh terkenal dalam melakukan perubahan, lalu tidak mudah orang bisa diajak melihat perubahan, lalu perubahan terjadi setiap saat secara kontinu, lalu ada sisi lembut dan sisi perubahan, lalu membutuhkan waktu, biaya, dan kekuatan. Lalu dibutuhkan upaya khusus untuk menyentuh nilai dasar atau budaya korporat, lalu banyak diwarnai mitos, lalu perubahan menimbulkan ekspektasi yang dapat menimbulkan getaran emosi dan harapan, lalu perubahan selalu menakutkan yang menimbulkan kepanikan. Selanjutnya, terdapat cara mengimplementasikan proses perubahan. Ada beberapa cara dalam mengimplementasikan proses perubahan menurut Winardi tahun 2005, yaitu yang pertama, disiplin diri, lalu yang kedua, kerjasama tim, yang ketiga, manfaat teknologi, lalu yang terakhir, keempat, yaitu orientasi strategi dan tindakan. Nah, ini sangat penting dalam menciptakan perubahan. Strategi berorientasi ini pada perubahan yang kontinu dan bersifat terobosan. Strategi tindakan adalah strategi yang inovasi dan dilandasi cara berpikir entrepreneur. Selanjutnya, model perubahan. A. Pencairan atau unfreezing. Tahap ini membahas tentang persiapan untuk berubah atau suatu kesadaran dan pemahaman bahwa perubahan mulai diperlukan, serta bersiap-siap untuk mulai menjauh dari zona kenyamanan yang ada saat ini. B. Perubahan change atau fase transisi. Fase ini merupakan tahap yang paling sulit karena seringkali orang tidak yakin atau bahkan takut dengan ketidakpastian dari arah perubahan. C. Pembekuan atau freezing or refreezing. Tahap ini adalah tentang membangun stabilitas kembali setelah perubahan dibuat. Yang selanjutnya ada target perubahan. A. SDM merupakan aset terpenting dalam suatu organisasi. Suatu organisasi mengkhususkan kompetensi berdasarkan pada keahlian dan kemampuan dari pegawainya. B. Sumber daya fungsional. Suatu organisasi dapat meningkatkan nilai dengan merubah struktur, budaya, dan teknologi. C. Kemampuan teknologi. Memberi sebuah organisasi untuk suatu kapasitas yang besar, merubah dengan sendirinya dengan tujuan memanfaatkan peluang pasar. D. Kemampuan organisasi. Melalui struktur organisasi dan budaya, organisasi dapat memanfaatkan SDM dan fungsional untuk memanfaatkan peluang teknologi. 3 tipe perubahan terdiri dari tipe yang berbeda, di mana setiap tipe memerlukan strategi manajemen perubahan yang berbeda pula. 3 macam perubahan tersebut adalah: yang pertama ada perubahan rutin, di mana telah direncanakan dan dibangun melalui proses organisasi. Dan yang kedua ada perubahan peningkatan, yang mencakup keuntungan atau nilai yang telah dicapai organisasi. Yang ketiga ada perubahan inovatif yang mencakup cara bagaimana organisasi memberikan pelayanannya. Itulah penjelasan mengenai apa itu manajemen perubahan, strategi hingga fasenya.
Secara singkat, manajemen ini menggunakan pendekatan manajemen untuk melakukan sebuah perubahan terhadap sebuah perusahaan. Dengan begitu, perubahan tersebut bisa direalisasikan dengan lebih efektif dan efisien. Memasuki kesimpulan, manajemen perubahan adalah pendekatan terstruktur untuk mengelola transformasi dalam suatu organisasi. Kesimpulannya, konsep ini menekankan pentingnya pemahaman, komunikasi efektif, partisipasi karyawan, dan adaptabilitas sebagai kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan organisasional. Proses ini melibatkan identifikasi tujuan perubahan, pengelolaan resistensi, serta monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan keberlanjutan perubahan yang diimplementasikan. Sumber atau referensi dari link berikut ini.